So, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta ikhwan dan akhwat, ini Bunjil live pagi-pagi ya. Ini sehubungan dengan kami hadir di rumah Bu Haji Uis Cirengit. Nah, ini satunya yang pertamanya adalah taziah sih sebenarnya. Beliau habis pulang dari rumah sakit ya, tapi sekarang dalam masa pemulihan. Tapi selain itu juga kami silaturahim aja karena sudah lama tidak ketemu ya. Tentunya juga mudah-mudahan buat Bu Haji Uis jadi hiburan nih, karena dalam masa pemulihan beliau masih lemas katanya seperti itu, makanya kami tengok di sini dan sekaligus sama live kecil lah di sini, karena kalau sakit itu di dalam Islam itu harus dibahas ya, karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi sakit kepada hambanya itu ada tujuannya. Pertama, kita tidak suudon tentunya, karena siapa yang ingin sakit nggak ada sih pasti. Tapi ketika datang, ya datanglah, itu bagian dari ujian ya. Sehingga di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ya, ayat berapa ya? Ayat 197 ya. Ya 177, ayat 177 itu dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di bagian bawahnya ada wassabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i ya wahinal ba'si. Jadi orang-orang yang beriman yang tahu benar tentang kebaikan itu adalah diantaranya wassabirina adalah orang-orang yang sabar. Fisaroi ketika dia mendapat kesengsaraan, wadharoi dan penderitaan, wahinal ba'si dan ketika ditimpa penyakit. Penyakit apa itu judulnya? Yang jelas ketika orang sakit pasti itu adalah sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian dari Allah bagi orang yang beriman itu satu tanda bahwa Allah itu istilahnya kalau orang Sunda bilang ngahiap ya, dalam ngetes uji coba. Ini yang namanya ujian itu udah sampai mana, imannya sudah sampai mana, dan cara menyikapinya bagaimana begitu. Jadinya tidak boleh diharapkan sakit itu, tapi ketika datang kita husnudon, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu sesudah itu. Makanya suka ada istilah hikmah di balik sakit ya. Di balik sakit itu ada hikmahnya. Hikmah itu adalah ilmu yang tinggi yang ketika kita maknai bersama itu artinya ada sesuatu keuntungan bagi kita ya. Nah, kita di sini akan menjumpai Bu Haji Uis dulu ini, tapi udah cantik kok. Udah sakitnya tapi udah cantik ya gitu. Nah, kita akan ngomong-ngomong sama Bu Haji Uis gitu ya. Bu Haji Uis di sini ya, kelihatan tuh iya. Bu Haji Uis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, gimana sekarang kita pemulihannya udah hari keberapa ini? Pulang dari rumah sakit tuh terakhir? Hari Senin. Hari Senin. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tapi sekarang masih sehat. lemes. Masih lemes. Masih belum boleh keluar sama anak-anak. Iya. Makanan. Makanya jangan bedegong itu judulnya ya. Kalau kata anak-anak diam dulu di rumah ya, diam dulu di rumah. Pokoknya dalam. asin Bu, jangan dulu kata dokter. Dokter saya mah kalau makan nggak pakai asin gak nikmat. Gak nikmat. Iya sih nikmat, tapi kalau ada efeknya kan kita harus, yang namanya sabar itu Bu Haji Uis ya, sabar itu termasuk yang tadi. Di dalam keinginan kita tuh mau makan sama asin, tapi kata dokter nggak boleh, itu kan pakai ilmu ya. Berarti kita sabar itu menahan keinginan dalam hal ini. Jadi sabar itu dibagi-bagi. Berarti ini dalam rangka pemulihan. Diamkan dulu, jangan dimakan dulu, nanti kalau sudah sembuh biasa lagi gitu kan ya. Sekarang yang kerasa apa, tinggal lemas aja? Masih lemas. Oh, masih lemas. Yang kadang kadang pamitos juga gitu. ada ayah gitu. Tapi so, dokter yang terakhir ada kontrolnya enggak? Kontrol. Kapan? Ya, itu tadi kasih obat buat sebulan. Nanti udah sebulan pokoknya ibu kesini. Selama ibu 6 bulan harus kontrol. Sahur dokter mah jangan berdegong. Sama Bunji jangan berdegong. Iya sih. Mohon suara bete. Dokter atau gimana makanannya ada kayak yang di rumah sakit terus mah ibu mah males masaknya. Ya pokoknya mah jangan banyak yang goreng-goreng. Ibu jangan sarapan. Tuh, semua.
Itu mah dah kanggo nyuguhannya. Jangan nasi kuning, cenah. Kan itu teh banyak santan gitu. Pokoknya mah ibu kalau ibu teh jangan terlalu memikirkan penyakit. Dah ini teh bukan, ini mah dah stroke ringan katanya dokter. Kalau memikirkan penyakit nanti ibu tambah sakit. Tambah sakit. Makanya dibebaskan aja ya. Dibebaskan, terus sekarang lagi ikhtiar untuk kesembuhan dengan kedisiplinan yang tinggi pasti ya. Nah, kami datang ke sini juga mendoakan. Doa yang biasa kita sampaikan itu adalah Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi Bu Haji Eis anta syafi Allahumma la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal Amin. Mudah-mudahan Amin. Allah menyembuhkan Bu Haji Eis sembuh yang tanpa menyisakan sesuatu, sembuh Amin. total ya. Amin. Tapi dengan kedisiplinan yang tadi. Ya. Nanti kita insya Allah akan pergi-pergi lagi, kemudian tamhid pasti ya Bu Haji Eis sekarang. Insya Allah. istirahat dulu. Tapi Istirahat dulu. pangintannya samantawis mah ya terus abi terus nyaros liren heula lah ibu teh da. Pokoknya itu naik turun tangga. Iya. Kalau di lantai bawah tiga mah lantai kan ya. 3 Kita lantai. naik ke 3 lantai ya. Sama abi tersepur rumahku. Iya, sabar. Ah sabar we gitu. Bu Haji Eisnya ini panglayat di Sadayana. Iya. Mudah-mudahan Bu Haji Eis sehat selamanya. Amin ya Ya, rabbal amin ya. lah. Ya, Mak. Hatur nuhun nah pokoknya mah ka sadayana dina doa nanya gitu. Ya. Alhamdulillah Amin, dah sami-sami. padahal abin teu posting na naon dina tapi dina unggal grup kalau Iya. berparpos ngeten ge. Bu Haji sing damang. Nah, ya karena Bu Haji Eis banyak teman kah? Apa? Oh iya gitu. Oh iya. Nah ini ada, coba ya kita lihat. Ada yang ceritanya kita itu mau seragaman ya. Seragaman itu apa kata? Judulnya teh nepi sama kerudung ya. Tapi ternyata tidak semuanya. Nggak apa-apa, ada yang nggak ketemu seragamnya macam-macam. Yang jelas tanpa seragam juga tetap mereka cantik. Mereka tetap cantik ya. Ini yang pertama dari Umi dulu, ada Umi ini juga agak sakit Umi juga, tapi sakitnya teh Umi mah bukan gimana nya kecapean atau Umi apa. Umi gimana perkembangannya sekarang Umi? Sok coba. Ini Umi Yutmi. Gimana Umi sekarang Yutmi. agak mendingan? Alhamdulillah pangdoa ti sadayana nya umi teh kieu geuning leuleus wae nya. Kirang Bilang alhamdulillah tong jadi kieu kumaha. ditampi we nya bunyinya. Iya. Ninggal pun adi ya alhamdulillah dilayat ku urang ayeuna. Pun Mudah adiknya itu karena Iya. Adiknya Umi itu salah sahabat. iya sahabat janten asa ka adi umi teh. Nya sing damangnya geulisnya Amin. doakeun. Makannya gimana sekarang? Ari dahar mah kitu bunyi sok enjing-enjing teh jam 8 tos dahar mung sakedik-sakedik. Janten umi teh ayeuna teh dipun anak di Sineng da bade aya maksad teh. Jadi Janten judulnya teh ini teh yang sakit ngelayat yang sakit. Tapi dua-duanya nanti akan sing damangnya Amin, sami. amin. So, namanya Nya doakeun we uminya sing sehat iya makannya Umi makan. yang bagus. Nya nuhun. Tos bunyi tos. Kita akan ngobrol-ngobrol. Adakah yang pernah sakit di sini? Yang pernah sakit apa? Nggak pernah sakit. Oh, ini ada Bu Rida. Bu Rida pengalamannya gimana pernah sakit? Pernah sakit sama oh iya Gimana pernah sakit? oh ya sakit itu kan hal yang tidak mengenakan ya bun ya, yang tidak mengenakan dan ada nyeri di tubuh pada seseorang. Tapi kan itu mah namanya teh bagian dan kanya Allah gitunya ari sakit teh. Gimana kita menyikapinya, abdi oge salares nama bade ngobrol oge teu pararuguh da siga anu nyarioskeun kesulitan gitu apa abdi mohon abdi kan kantos stroke ringan oge bun, stroke ringan tina kolesterol leres abdi kan ayeuna teh teras ka Polisarap Dokter Berta, teras Lalandong di pasihan pengencer darah segala macam, di terapi oge, di rehab oge nganggo ultraviolet teh geuningan. Tapi alhamdulillah ku ikhtiarna salaresna mah teu damang teh eta kanyaah. Ikhtiar urang teh sanes soyong damang. Ikhtiar teh kan ibadah.
ibadah sesembuh enggak nama tergantung Allah. Janten kita teh upami sauna upami ikhtiar berobat teh amal soleh we kanggo urang teh gitu. Ibadah we kanggo urang teh. Sebaliknya kalau kita sakit tapi tidak berikhtiar, Allah marah. Allah marah. Karena yang namanya ijabah dari Allah pun itu bergantung kepada sejauh mana usaha kita. Iya, betul, ya. Usahanya yang dihargain itu. Iya, Goal iya. dan tidaknya Allah yang punya. Iya. Itu mah sembuh nama katanya teh bonus ya, Bun ya. Jantan ikhtiar kita pergi nunggu ngantri segala macem itu teh kan amal soleh gitu ya. Ya, sakitu ya. Iya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Sekarang pemulihan juga atau sekarang masih kontrol-kontrol? Da saur dokter nage istilah nama tidak makan juga aspilet sekarang mah nya nggak dosa sih. Cuman ikhtiarnya itu. Mudah-mudahan terus sembuh ya. Iya, iya, amin, amin. Bu Ani pernah ada pengalaman apa gitu tentang sakit? Nanti Bunyi ceritanya seru, Bunyi sakit. Terakhir bunyi yang seru Sakit sakit jangan hati. sakit hati. Sakit hati. Sakit hati ditinggal anak. Tapi ayeuna mah tos rada sakinten lantas teu Imbas kan jadi yang sakit hati waktu itu ya sakit kehilangan gitu. Kemudian Bu Ani lagi kan nguyung. Berarti itu bagian dari sakit juga ya. Tapi sekarang udah mendingan. Udah bisa rada cenghar lagi ya. tos tiasa deui aktif deui kitu nya. Healing terasnya. Healing terus. Alhamdulillah. Mohon. Tapi kalau sakit badan pernah nggak sebelum Sakit. ada pernah masuk ke rumah sakit itu pernah? Saraf kejepit, Tuh. pengapuran, sakit tuur. Sebelah belakang di mana? Ya, belakang tuh lumbang Nah, sekarang masih di terapi. masih di Bina Sehat. 1 bulan 1 kali apa? Seminggu sebulan 2 kali. Mudah-mudahan sembuh ya. Amin. Apapun itu kita berobat, apapun itu mau terapi mau apa, tapi tadi kembali kepada Allah karena kita berdoanya juga kan Allahumma robban nasi. Allah itu siapa? Robban nasi. Tuhannya manusia, mudhibal ba'si, yang menghilangkan sakit. Jadi kita itu tahu benar Allah yang punya yang punya tujuannya Allah. Kita hanya manusia biasa, jadi akhirnya kita berusaha untuk damai ya. Amin. Cepat Itu sembuh anak ya. amin. Cocok penanganannya insya Allah Amin. ya. Sakitnya tiba-tiba opami ke tanggal 28 Itu mah kanker kantong kering. Jadi itu mah sakit Kanker. sakit bulanan. Kanker kantong kering. Iya. Jangan serius banget itu. Ya, Aja sering coba ada bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mungkin ini faktor ya Bun. Pada bulan dijelaskan dong U-nya apa itu. usianya kan sudah 61 tahun gitu ya. 16 tahun. 16 tahun itu di belakang, di depannya ya 61 gitu. Alhamdulillah pada bulan-bulan ini mungkin saya diberi cobaan gitu ya. Ini sakit pinggang. Kalau masak berdiri alhamdulillah. Kalau jadi gini, kalau banyak berdiri udah masak tentunya. Ini cangkel teh naon bahasa Inggris natunya. Jadi cangkeng terus sayangnya nggak bisa gendong cucu. Kalau gendong sebentar gitu pegel. Akhirnya saya ke dokter saraf, kemudian di ronsen pada bulan kemarin, hasilnya alhamdulillah tulang-tulang bagus katanya. Ke Jogja juga sudah, tapi nggak kalau healing tuh nggak terasa gitu. Jadi sakitnya sekali-kali gitu, nggak setiap saat sakit gitu. Kemudian dari dokter saraf ya harus diterapi gitu. Diterapi juga sudah dibulak-balik tulang dan sebagainya itu ya bagus, tidak ada yang sakit. Akhirnya diterapi 4 kali baru 1 kali
Kemudian kebanyakannya harus senam otot gitu, di rumah harus dilaksanakan dengan gerakan-gerakan yang tertentu yang mana untuk kekuatan otot-otot dari tubuh saya gitu. Alhamdulillah agak berkurang tapi tetap terapi tiga kali lagi. Ya, begitu mungkin sakitnya saya itu seperti itu, Bun. Doakan saja biar cepat bisa gendong cucu lagi gitu, Bun. Ya. Iya, amin. Iya. Yang jelas ada yang ringan, ada yang berat. Itu mah variasi sih, karena Allah juga memberi ujian juga kan macam-macam. Ujiannya disesuaikan dengan keimanan. Iya, iya. Tapi ujian apapun mudah-mudahan lulus kita semua ya. Amin, amin. Yang penting Allah memberikan kesembuhan. Iya. Amin, iya. Nanti cariannya udah full lagi. Tapi alhamdulillah waktu di Jogja ya, Bun ya, itu keliling-keliling pasar Beringharjo berapa kali tuh. Pecel tuh, iya, terus di Prambanan dan sebagainya itu nggak terasa, alhamdulillah. Ya, mungkin segini ya, Bun ya. Terima kasih semuanya. Oh, nggak lupa ke Ibu Hajah Iis ini yang sudah menerima kami dengan tangan kosong, Bu Iis hampura. Oh, alhamdulillah turun Kak. Iya, mangga, enggak. Didoakan oleh semua. Sing sehat terus ya, Bu Iis ya, Bu Hajah Iis. Mangga, mangga Neng Ani berpindah ke lain Coba hati. kita ya. Yang tidak pernah sakit atau sakit hati. Sakit. Ini peserta paling muda kayaknya di sini. Ya. 17 tahun. Iya, Bu. Pernah sakit. Kata-kata pribumi, mohon maaf. Kalau saya mungkin yang paling berat itu kemarin waktu batu empedu ya, Bu. Oh iya. Ya, ya dioperasi. Jadi diangkat empedunya, jadi supaya nggak kambuh lagi, jadi harus dibuang katanya. Oh, itu pengaruh nggak sih, Kak? Pengaruh. Jadi pola makan kita harus diatur sedemikian rupa lah gitu. Jadi biar sehat juga, Bu, namanya ikhtiarkan kita ya. Jadi Berapa lama di rumah sakit? kalau waktu operasi itu mah nggak lama sih, Bun, 5 hari ya. Karena kita saya operasinya yang menggunakan alat, jadi laparoskopi. Jadi bukan yang konvensional yang di bedah besar gitu. Tapi termasuk operasi besar kemasuknya gitu. Karena ditanyakan itu ada akibat dari apa sih? Banyak faktor sih, Bun, sebenarnya gitu. Jadi tiap orang beda-beda. Jadi ada yang karena lemak, ada yang karena infeksi, ada yang endapan, banyak endapan lah pokoknya gitu. Dari obat-obat Iya, sering betul. makan obat ada ngendap di situ. Bisa jadi katanya. Jadi Emang gitu biasanya suka minum obat sembarangan? kalau saya enggak, mungkin karena waktu hamil itu kan disuruh dokter tuh banyak minum kalsium mungkin ya, punya. Katanya ngaruh juga gitu, tapi ya nggak tahu juga walau-walau. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah. Alhamdulillah sekarang ya betul, memang kalau lagi sakit tuh diuji kesabaran betul, Bun. Paling kemarin suami kan baru sakit juga, jadi betul sabar itu harus betul sabar gitu. Jadi Sekarang si A gimana? alhamdulillah sekarang udah beraktivitas mulai normal, Bun. Jadi mulai dinas lagi. Judulnya tuh kayak lemes gitu ya? Ya, nama penyakitnya tuh GBS, jadi autoimun gitu, Bun. Jadi menyerang saraf-saraf tepi. Jadi dia kayak lumpuh layu aja, jadi nggak ada tenaga gitu. Tapi sekarang udah kerja lagi. Alhamdulillah karena harus terapi segala macam ya kita jalani ya, Bun ya. Jadi namanya ikhtiar gitu ya. Jadi Sembuh semuanya. ya, amin. Masih muda apalagi. Iya, makasih Neng. Terima kasih. Coba Neng Elma. Ini sahabatku, mohon maaf ya. Ini yang paling muda, lebih muda? Lebih muda. Oh, lebih muda. Lebih muda. Ayo. Iya, ini ada istri AA admin. Kalau Elma mah alhamdulillah, Bun, secara keseluruhan mah badan sehat. Cuman kalau misalnya flashback ke belakang, iya, yang pertama mungkin keguguran terus ya, Bun. Jadi kalau misalnya Berapa kali? dioperasi 2 kali, terus dikuret 5 kali. Iya, jadi kalau misalnya ditotalin
8 mungkin harusnya anak ibu bun, tapi alhamdulillah Allah nakdirin 1. Alhamdulillah ada yang kembar lagi bun. Iya, sama mungkin kemarin kecelakaan gitu, jadi kan sakitnya memang iya ditabrak sama orang. Ya Allah menakdirkan sakitnya seperti itu, mudah-mudahan sehat ke depan nama. Iya, amin. Masih ini proses apa penyembuhan apa? Sebetulnya kalau untuk kecelakaan mah masih sih bun, masih ada yang harus diperbaiki gigi ya bun. Aduh gigi saya teh ini berantakan gitu ya, tapi alhamdulillah yang asalnya nggak bisa makan gitu kan karena dikunci gitu giginya dua-duanya, alhamdulillah sekarang walaupun kalau makan harus dipilih-pilih, nggak bisa semuanya ya kayaknya Allah ya bun panginten upami sadayana dituang bilih kanu badan sakit gitu, alhamdulillah. Sanes melar. Sanes. Melar juga neng lihat ada Ayo. Malarnya neng ama segini. Ya mudah-mudahan Neng, itu semua yang apa ya yang menimpa itu menjadi ada hikmahnya ya. Amin, insya Allah. Karena hikmah itu tidak datang secara tiba-tiba, nanti kita Mohon. menunggu dulu gitu. Mohon. Jadi dengan kesabaran menunggu kesembuhan, terus nanti kita menemukan oh ini hikmah dari Iya. semua itu gitu. Jadi Allah itu maha baik. Betul. Salah satu hikmahnya jadi diam di rumah bun. Yang asalnya tiap hari ke Bandung. Bunyi kalau beli jarum super. Iya. Jarang di rumah suka pergi. Iya, mungkin sekarang mah udah saatnya di rumah mungkin bun. Jadi alhamdulillah sekarang banyak di rumah. Iya. Tetap semangat. Iya. Terima kasih. Coba Mohon. dilempar sama Neng. Nah, duka anu geulis atau teu damang. Jadi Bunji sampai sekarang nyebutnya Neng Kades aja udah enak ke Neng Kades. Cuma tanaman Alhamdulillah hatur nuhun panginten kanya nanya sok sanaos aya nama panginten sanes Bu Kades tapi Bunyi tetap Neng Kades. karena banyak kenang-kenang. Iya. Gimana pernah Neng pernah sakit apa gitu yang agak parah gitu? Kapungkur wiosnya abi mah Sunda we Bunyi orang Sunda. Kapungkur kantos nyeri sekitar punggung Bunyi dugi ka di terapi panginten aya tos 15 kali tah gitu. Tapi ya alhamdulillah aya karaosna tah ai kamari mah karaos deui Bunyi tah name tiwengi gitu ka dokter saurna panginten eta karena naonnya anu teu tuntas panginten ieuna pengobatanna janten nanaon oge ibu-ibu sami sadayana teh kedah tuntas gitunya Bunyi, tapi kita ambil hikmahnya saja. Abi ninggal panggil oh panyawa teh kieu aya nu langkung ti urang nya panyawa teh. Abi ayeuna alhamdulillah mohon yuswa tos 74. 74 ayeuna teh nya, tapi alhamdulillah Bunyi masih sehat. Nah, itu apa rahasianya. Nah, rahasia umur kita sudah 74 walaupun kita 74 tetap semangat olahraga Bunyi tak eta nu utamina ikhtiar sehat pokona mah tah healing oge nomor hiji Bunyi kade tah hiji healing teh kanggo naon mempermudah awet kaos oge kena tah kaos menciptakan kebahagiaan gitu Bunyi panginten. Mudah-mudahan sehatnya sekarang masih di terapi masih. Nembe bade ngawitan enjing panginten insyaallah. Sehat mudah-mudahan pas hasilnya enggak apa-apa. Upami karaos teh emut deui cenah ka Allah tong capek teuing panginten kitu nya aheun pangintennya ada teguran. Capeknya di rumah tapi dialihkan karena ibadah yang Begitu. ya Neng Kades terima kasih mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya Ini rabbal yang alamin. merah-merah oh bukan merah ini pink. Kita mah ini ya beda kostum. Iya salah Miskomunikasi Bunyi. Baju soleh ini coba baju soleh ada pengalaman apa atau sekarang ya sedang mengalami sesuatu enggak sekarang? Ini pada silanya sesuatu. Ya. Mohon bun ayeuna teh abdi nuju terapi nuju saur dokter teh kejepit urat terus saraf kejepit terus tulang-tulangna pasolengkrah pami bahasa urang mah Apa balaka? Solengkrah. pamari teh ngawitan
minggu kamari teh ngawitan di terapi. Terus dokter teh, ibu ada rencananya nggak pernah ke dokter, nggak ada periksa. Terus di parios tah uih di terapi ngawitan teh di ronsen di uih di kaditu, wah nih ibu cenah parah banget sahur dokter teh gitu. Gimana dokter? Ini uyuhan ibu kuat saurna teh. Bukan kuat nguat-nguat maneh dokter saurna teh. Soalna mohon ieu teh bun pami nyebat manehna bari ka dokter. Enten ieu teh bun pami calik lami nyeri, pami mapah lami nyeri, pami masak, pami seueur kegiatan weh. Terlalu banyak berdiri. Iya, gitu. Pami nyapu bun dibui pokokna mah pami seueur kegiatan tah nyeri teh bun nyerina teh nyeri we kitu. Ras ningal abdi teh dinu eta Facebook, mohon aya nu ieu nyobian ka ditu dijajab ku Adeni. Oh, mohon ku dokter. Ieu mung nyerina bunji. Kayak dibetot katanya Ditakol eta tulang anu bengkok teh ditakol gitu. Terus diurut gitu, diurutna dugikeun ka garareuneuh, dugikeun ka biru-biru bun. Lami sajam. Itunya yang mengerikan itu ditarik kepalanya sama dibatak sama kakinya. Terus anu kamari tos kadua kali teh masih sakit Bu, masih nu mana dua nana saur abdi teh gitu. Dokter pokoknya pami aya kegiatan naon-naon teh nyeri gitu, sering riren heula gitu nembe deui diteraskeun. Eta mah kamari mah nyerina teh langkung tinu ngawitan. Terus di batak teh kamari mah pinggang wungkul, ayeuna mah semua dari atas sampai bawah teh gregek gitu. Makanya 5 menit ditahan. Suaranya ada itu. Karaos gitu. Sanes ku nyalir ku alat. Ku alat. Janten urang teh dibeungkeut ieu teh perut dibeungkeut kaki tangke teh ku mesin teh di setep mainten di ieu terus digregek gitu karaos. Terus tulang oge bun anu pangiten nyeri mohon teu tiasa ieu teh teu tiasa nyarios, teu tiasa ieu, teu tiasa nelen ludah ge teu tiasa. Proses yang harus Mohon prosesna gitu. untuk berapa kali dibas? Saur dokter mah dokter ini lama ya 8 plus katanya. Janten 8 kali kadi itu pamitnya mah masih kene ditambihan deui. Mudah-mudahan bunyi ku sadayana pidoana abdi. Mohon di Jatihanap. Kurang dari 8 kali. Mohon mudah-mudahan. Mohon cicaheum ka ditu. Saminggu sakali janten tiap rebo abdi teh kontrol. Mohon dokter. Mohon panginten janten ngawitan teh di parios ku anjeunna teh abdi nangkuban gitu terus diraba-raba gitu anu mana anu ieuna tah kapenak tulang anu panginten anu kitu ditakol gitu dek gitu. Jejeritanana eta mah nya istighfar biar sok Bu istighfar aja biar ngurangi dosa ibu. Ya memang sih gitu Bu. Mung ari nyerina aduh ibu tapi mudah-mudahan abdi sehat bunyi di pidoana ti sadayana terutama ti bunyi. Atos harampang sih Bu Haji hampang. Terus abdi kan tuang abdi mah sesah. Terus tara aya lapar abdi mah. Tara aya lapar abdi mah Bu Haji janten emam teh memang harus makan gitu janten. Teu sahoyongna Bu dipaksakeun. Kah? Tah itu teh ka abdi nyarios teh dokter tidur kan abdi mah susah tidur. Kadang-kadang semalaman nggak tidur gitu sampai subuh teh gitu. Ari kamar. Ari kamari mah saur abdi teh gimana Bu? Nya agak ringan dokter, cuma yang sakitnya masih ada. Terus itunya yang bagusnya cedek dok saya jadi bisa makan, ngerasa lapar gitu. Tapi mau sanggup mah biasa ngerasa lapar. Terus yang dimakan segimana? Terus apa yang dimakan? Ya makan mah biasa dokter sedikit, tapi yang merasa lapar mau gitu. Biasanya kan abdi mah ningali itu tidak menarik gitu. Nah naon ge pamit teh dipaksakeun mah misalnya angkat sareng bunyi pami jajan-jajan gitu irah deui pamit teh mah teu emam gitu. Tapi enjingna kitu deui gitu. Sok tarusan ka pun anak Kadeni gitu. Boboge gitu, Bu Haji abdi pamit ka kamar teh jam 10. Jam 11 masih kene ninggal jam teh. Aduh iya setengah 12, aduh iya setengah 1 kajaman. Masih kene gitu kadang-kadang reup. Ari kamari mah bun nembe sakali oge aya tunduh gitu siang tarapisan boba ari kamari mah
cik nana rek ngagoler di nu kursi sursi atem mah atuh di kamar di kamar di nu kursi tapi rep gitu Bu Haji abdi kan tara pisan mohon panginten aya lapar wengi teh abdi mah tos jam 5 teh pan tos tara nanaon mam ge sakali we jam 12 ya bisa kedi kan abdi mah ari teh mah Rijal pameserkeun bubur ih nenek lapar memang teu seep sih bubur sakitu teh tapi na aya rasa keyakinan sembuh dalam hati harus ada. Tuhun. Jangan begini kita berobat tapi dalam hati tanda tanya sembuh nggak sih, sembuh nggak ya, nggak boleh itu harus yakin. Ya Bu Haji Iya. mudah-mudahan sehat. Amin bun pidoana ti bunyi sareng ti sadayana mudah-mudahan abdi sehat iya Mudah-mudahan terus sehat ya. amin nuhun Ini yang anehnya teh tukang mesulan batur, tukang ngaleuhang. Tapi kita tanya, dia punya apa? Sakit. sakitnya aku di sini Antong atuh. Abdi ge di kamari di lehang lah. Nanti habis diwawancarain gitu, Bunji ceramah tentang itu ya, buat pelajaran buat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bunji nuhun waktosna oge ka sadayana. Alhamdulillah Bun sadayana ge moal mungkin teu aya anu sakit da manusiawi. Terus pengalaman simkuring mah ya sakit mah tangtos mung teu saabot-abot. Duginya pami tiasa nawis nya ka hoyong mah. Ka Allah teh ya hoyong aya sehat da kawitna oge di yekeun ku Allah teh sehat uih ge hoyong kaayaan sehat janten ikhtiar sehatna teh modal yakinna teh hoyong sakiat-kiatna ikhtiarna gitu. Dengan tipnya sepertos kumaha ya hiji panginten mindsetna modal yakinnya terus ikhtiarnya ya maksimal. Sepertos kumaha nya termasuk kanu pola hidup, pola pikir, pola makan, pola tidur sadayana mudah-mudahan ya simkuring kalebet anu tiasa ngalaksanakeun sareng ngondusipkeun anak. Iya, eta teh janten sate acan ieu ka ieu teh ku nyalira heula gitu. Minimal pengalaman simkuring nya sate acan kanu sanes nyalira. Hasilnya ditepakeun ka yang lain. Iya ka nyalira terus ka keluarga, ka putra, ka wargi, ka pun biang pang-pang nama ka sepuh gitu. Jadi sebenarnya gercap. Ya alhamdulillah Tapi kalau boleh, itu kalau boleh tanya, sakitnya kayak gimana tuh? Tadi sebut ringan itu apa? Pernah mah atau apa gitu? oh sadayana ge ai tangtos lambung mah Bun simkuring kantenan asam lambungna sok tapi nya aya carana nu sapertos kumaha diantisipasi atanapi upami tos nuju janten. Lagi seger? Teteh terserah Ceceh ceceh mah stabil ya Bun tong nyebatkeun teu aya tong nyebatkeun aya wae tapi insyaallah aya Kondusif. kondusif ya kan diikhtiaran ya lahir sehat batin. seger gitu henteu pilek paling ge Bun pilek tapi ayeuna mah janten satahun sakali osok mendak pilek teh biasa nama ya pastinya pilek mah aya. Ya makasih mudah-mudahan sehat semuanya ya. Terima kasih atas wawancaranya. Sekarang kita akan bahas itu ya, dibahas. Nanti kalau ada pertanyaan bertanya aja nanti. Bentar. Dia tengah merah sorangan, ceramah sorangan ya Allah gimana ini? Ayo baju rilis? Ah ya. Oh iya sahabatku nanti ya sahabatku ya. Ini sahabat Bunji di menuju di Sanawiyah. Nanti kita ini. Wah. Ibu-ibu kita sekarang masuk ke mungkin pelajaran ya karena orang yang beriman itu apa yang dirasa apa yang dilihat apa yang ya dengan tersentuh dengan panca indera itu akan menjadi pelajaran bagi kita. Jadi berapa orang kita sekarang di sini yang hadir dari Banjaran berapa orang? 10, 11 ya sekitar segitu. Ternyata ketika diwawancara sama Bunji semua ada masalah keluhan di dalam tubuhnya itu. Nah sekarang Bunji cerita ini ya. Bunji pernah dirawat di rumah sakit ya, yang namanya mahnya mah akut. Itu 2 kali dirawatnya, satu di Al Ihsan tahun berapa gitu, yang satu lagi di Soreang tahun berapa. Ini yang penyembuhannya yang agak lama itu lama banget. Yang satu 8 bulan nggak bisa kemana-mana, yang satu lagi 6 bulan.
Sehingga itu menjadi pelajaran utama bahwa apapun yang disarankan oleh dokter atau apa-apa gitu, maka dipraktekkan satu demi satu dan mudah-mudahan tidak lagi gitu mengalami dirawat sekian lama dan juga penyembuhannya seperti itu. Tapi kalau kita simpulkan semuanya ya, tadi sudah disebutkan bahwa yang disebut sakit itu bagian yang harus kita terima. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan sehat juga sakit gitu ya. Orang kenapa kalau dikasih sakit selamanya tidak akan baik, dikasih sehat selamanya tidak akan baik. Makanya tadi kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Sehingga kita bisa menyimpulkan apa yang harus kita lakukan ketika sakit, apa yang harus kita lakukan ketika sehat. Karena ketika dilihat di hadis-hadis Rasul, orang yang beriman dan orang yang kafir ya, menanggapi penyakit itu beda sekali ya. Kalau orang yang beriman sesudah sembuh dari sakitnya dia punya angan-angan bahwa hidup itu akan lebih lama, bahwa hidup itu akan lebih hebat, bahwa ibadah itu akan lebih mantap gitu harusnya. Yang beriman itu sehingga kalau kemarin-kemarin sholatnya kurang khusyuk, dia akan meningkatkan kehusuannya dalam sholat. Kemarin-kemarin kurang memberi rezeki sama orang lain, maka ditingkatkan, dia akan sodakohnya dimantapkan. Nah selalu kesimpulan dari orang yang beriman itu seperti itu. Tapi orang yang kafir ketika dia sakit, Tuhannya dipanggil-panggil. Padahal orang kafir itu kan namanya tidak percaya kepada Allah itu, tapi dipanggil. Tapi ketika dia disembuhkan, kembali dia menyembah Tuhan mereka. Seperti itu di hadis nate. Artinya ya satu ujian kepada kita menyikapi sakit itu seperti apa. Maka kita akan lihat beberapa doa. Ibu-ibu biasanya kalau berdoa lagi sakit yang mana doanya biasanya? Nah, eta nulineuk ya. Lindek ya. Jadi ibu harus tahu fungsinya doa ini untuk siapa? Doa ini untuk siapa? Karena doa itu banyak ya, banyak sekali. Tapi ibu mah apa teh eta ketika diri sakit, ya maka itu ngalanungan sendiri ya, mengobati sendiri. Yang disebut ruqyah itu sebenarnya itu sih. Ruqyah kita menyebut bismillahi berapa kali itu? Bismillahi dengan nama Allah ya. Kalau dipanjangkan dengan nama Allah, sakit ini ada. Tapi dengan nama Allah juga sakit ini akan hilang gitu kalau dipanjangkan mah. Jadi dari kata bismillahi yang menambahkan kepada kita, oh iya, karena saya diciptakan oleh Allah, saya dihidupkan oleh Allah, dan ketika kita diberi sakit pun ini oleh Allah. Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang seperti ini, variatif kan, kita mah sakitnya baru segitu. Tuh di luar sana mah ibu, di rumah sakit ada yang lebih dari kita. Jadi alhamdulillahnya, oh ini kita masih sekarang diberi sembuh ya, dan seterusnya. Maka tadi nama Allah disebut bismillahi. Sudah begitu berdoa, non berdoa teh Allahumma hilap. Iya, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, dibaca sampai 7 kali ya. 7 kali itu pengulangan. Kalau di dalam hadis Rasul atau di dalam bahasa Arab yang disebut pengulangan itu taukid, jadi penguatan. Sampai dicontohkan 7 kali. Berarti kita itu tidak cukup berdoa, itu harus lama kepada Allah, itu harus sering. Gambarannya seperti itu. Bahkan lagi sehat kita harus berdoa, Ibu. Ya, doa mah setiap saat. Karena kita juga sangat paham doa umukhul ibadati. Ari berdoa teh itu teh sumsumnya ibadah, kata orang Sunda itu ya. Jadi ketika kita berdoa a'udzu billahi wa qudratihi, aku berlindung kepada Allah. A'udzu itu berlindung. Jadi ketika kita menyebutkan kalimat a'udzu, dalam diri itu disimpulkan tidak ada yang bisa melindungi saya, hanyalah Allah ya. Tidak ada yang bisa melindungi aku, hanyalah Allah. Jadi Allah itu berhak untuk kita minta perlindungan darinya. Karena kita punya satu ayat yang pendek itu Allahus Somad gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahus Somad. Naon hartosna teh? Tah. Naon hartosna? Karena itu teh sok diawas dibolak-balik nuju salat teh eta deui nya. Surat naon eta Al-Ikhlas. Ada ayat kedua itu Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Jadi kalau kita lagi sakit pun bergantungnya sama Allah. Karena Allah yang punya obatnya, Allah yang punya penyembuhnya tadi. Maka a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, wa qudratihi, apa qudratihi dan kekuasaannya, kemampuannya. Jadi kudrat itu kemampuan. Allah itu mampunya tadi apapun, siapapunnya ada di bawah perlindungan Allah. Jadi wa qudratihi, dan kudratnya, kemampuannya, min syarri ma ajidu wa uhadiru, dari kejahatan, min syarri ma ajidu, dari kejahatan yang aku dapatkan.
Terus satu lagi ajidu wa uhadiru, yang aku khawatirkan. Jadi ada sesuatu sorbo haji tak doa yang nyeri dina tulang tongong naon ya. Kita kan suka bertanya-tanya kan. Ada jeletit dina dada, aduh ya naon kan suka begitu ya. Maka itu sandarkan ke Allah. Aku berlindung dari kejahatan apa yang aku dapatkan atau rasakan, apa yang aku khawatirkan. Kan kita mah karena tidak tahu ilmunya, kadang-kadang sakit biasa ge di kabayangkeun teh sieun kumaha. Maka ketika kita berulang mengucapkan itu, Allah mendengar. Pasti Allah itu samiun. Cuman untuk menyembuhkannya itu Allah menyuruh lagi ikhtiar. Makanya tadi ada yang diterapi, ada yang dengan ilmu sendiri, ada yang datang ke ahlinya tadi. Berarti kalau tadi disimpulkan ada ahli tulang, ada ahli apa seperti itu ya. Sampai kita yang di sini ini semuanya pernah sakit kan seperti itu. Nah, inilah kehidupan kita. Tapi kembali kita bahwa ketika ujian dihadapi dengan kebaikan, maka Allah akan memberi sesuatu. Memberi sesuatu teh apa? Yaitu hikmah dari sakit tadi ya, dan mendewasakan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah begitu. Maka untuk orang yang sabar itu dijanjikan akan mendapat beberapa keselamatan gitu ya. Kemudian akan mendapat kasih sayang dari Allah dan selamanya akan ada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi untuk Bu Haji Eis juga ini mudah-mudahan jadi lanong buat Bu Haji Eis ya. Ternyata yang sakit itu bukan hanya Bu Eis saja. Ini yang ngalayan pernah sakit, bahkan sekarang ada yang lagi diterapi. Oh, berarti kita berbagi rasa. Nah, seperti itu, asa nyalira keeng. Makanya salah satunya kenapa Rasulullah itunya sering nengok orang sakit Rasulullah. Siapapun ditengok itu, sampai orang Yahudi saja ditengok sama Rasul, pertanda bahwa Rasul itu memang akhlaknya luar biasa ya. Apalagi kita itu antara muslim dengan muslim, karena itu sudah masuk ke ranah kewajiban itunya. Ibu sok ngadangu gening kewajiban muslim ka muslim teh ada 6 ya. Aya nu apa teh hiji-hijina naon 6 teh? Satu ketika bertemu mengucapkan salam kepadanya. Tadi kita sudah saling bertemu. Tadi kan assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau yang mengucapkannya assalamualaikum warahmatullah, dijawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bunji kasih tahu assalamualaikum di walana teh waalaikum, bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam ditembuskan karena itu bentuk kalimatnya assalamu. Assalamu sebelumnya alaikum. Jadi kalau diwasolkan alaikumusalamu. Kalau ibu menjawab waalaikumsalam, nah kata salamnya alif lamnya dihilangkan sama ibu. Itu artinya yang jadi salah nantinya. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif lam samsiyah ya. Jadi bukan alaikumusalamun tapi alaikum assalamu. Jadi bacanya waalaikumsalam. Ini masih banyak sekali yang salah itu. Banyak. Karena tidak tahu bahasa. Mereka itu ketika mengucapkan dengarnya seperti itu. Nah, kalau tahu bahasa, tahu cara nulisnya, oh jadi bacanya harus benar. Jadi waalaikumsalamu eta teh nya. Waalaikumsalamu warahmatullahi. Kalau mau di tengah-tengah. Kalau yang terakhirnya waalaikumsalamu warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu doa yang mantap sebenarnya, dan buatmu itu adalah kesejahteraan, keselamatan, rahmatnya Allah juga dan barokahnya Allah juga ya. Nah, itu ketika salam. Yang kedua apa kewajibannya deh? Yang kedua iya, Waidah da'aka Pak Haji. Apabila diundang maka harus hadir ya. Ada kita sama Bu Haji Eis diundang atau kita sendiri yang hidang ngaririwut. Hidang kita itu ngalayat silaturahim. Udah direncanakan. Jadi kami juga agak bingung ya kemarin. Jadi tidak sih karena Bu Haji Eisnya sakit, tapi beliau semangat banget ingin ngariung, ingin naon cenah penyembuhan. Jadi benar-benar berharap kepada Allah kedatangan kami ini akan benar-benar membantu kesembuhan Bu Haji Eis ya. Dari sekarang ke depan teh semakin sehat gitu. Jangan banyak pikiran cenah tadi tanya soal dokter teh. Pikiran naon atuh segitu segala aya begininya, apa sih yang harus dipikirkan? Ngemutana satu yang damang gitu kan. Ngemutannya itu sekarang mau difokuskan begitu. Nah, seperti itu. Iya, insyaallah. Nah, insyaallah. Itu tong akan diakon ya. Jangan diakon dulu, jangan. Oh iya, sip. Iya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi bukan penitipan anak ya. Cuma ya Ibu Ramana. Iya, biarkan. Iya. Itu yang kedua, apabila diundang itu harus datang. Ketiganya waida stan sohaka pansohu. Apabila ada yang mau minta nasihat sama kita, nasihatan.
Ibu jangan ustad saja. Ketika datang ke ibu-ibu nasihatan abi irada baluang kena, nasihatin aja dengan nasihat yang baik sih tentunya ya, itu kewajiban teteh. Kumaha da teh dalilan teh kudu didalilan yang menyenangkan hati. Amun rek ngadalilan kaela nya abi badan telepon heula ka boleh. Yang jelas ibu nasihat itu kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, sehingga ketika disampaikan orang itu merasa sembuh gitu, merasa teduh, merasa nikmat. Nah itu nasihat. Tidak harus pakai dalil kalau tidak bisa, kecuali kalau bisa mangga. Kada bisa ngadalil sakainget ke salah atau kaditu nanti. Ngadalil teh naon nu aya enggak begitu, karena harus nyambung. Itu yang ketiga ya, yang keempatnya nah ini. Wa ida atau sya fahamidallaha fasyamithu, apabila bersin Bu, ada yang bersin itu ya. Nah, itu kan cuma bersin ya di Islam. Jadi tidak ada sih ajaran yang lebih sempurna dari Islam. Sampai bersin aja menjadikan pahala bagi yang bersinnya, menjadikan pahala juga bagi yang ada di sampingnya ya. Jadi apabila ada seseorang yang bersin, terus dia itu mengucapkan hamdalah, fahamidallaha, maka dia memuji Allah. Memuji Allah itu adalah alhamdulillah. Boleh dipanjangkan atau dipendekkan? Aya nu kieu geuning alhamdulillahirabbil alamin, dipanjangkan itu. Begitukah atau alhamdulillah yang mana? Iya, karena di redaksinya fahamidallaha, lalu ia memuji Allah. Jadi ucapannya fahamidallah alhamdulillah, jangan dipanjang-panjangkan ya. Nah, sesudah dia mengucapkan alhamdulillah, kenapa coba? Itu kan biasanya kalimat syukur itu. Bersin hatsang di alhamdulillah, oh berarti alhamdulillah itu bagian dari kenikmatan. Ibu nikmat kalau bersin? Kalau bersinnya 16 kali capek. Makanya kalau ibu bersin 1 kali itu ya, 2 kali itu alhamdulillah, karena bersin yang sehat itu. Saur sahat nyebatkeun teh itu yang namanya bersin itu nuju ngagaro utek anu ate katanya. Jadi di otak itu ada yang ate, ngagarona gimana kan nggak bisa tuh, tangan-tangan kita nggak bisa. Gimana didagorkeun kal kabencar meureun. Ternyata dengan bersin itu dibersihkan yang kotor-kotor. Itu katanya seperti itu sih, Masya Allah ya. Itu adalah Allah yang mengatur, sehingga karena bagian dari kenikmatan kita memuji kepada Allah. Dari siapa kenikmatan itu? Kan dari Allah. Pemberi kenikmatan itu al-mun'imu. Allah itu yang pemberi nikmat al-adomu yang lebih besar, yang paling besar. Alhamdulillah kita katajilah ada orang yang cuma bersin dia memuji Allah, maka kita tergerak untuk menjawabnya. Maka menjawabnya yarhamukallah. Jangan diganti-ganti ya. Ada yang yarhamukillah dapat dah istri. Jangan. Kalau tidak ada contoh seperti itu, udah yarhamukallah itu untuk setiap saat, laki-laki perempuan sama. Yarhamukallah artinya mudah-mudahan Allah merahmatimu. Nah, sudah begitu dijawab lagi kunu bersina. Nanti kalau tidak dijawab, maka dia pun menjawabnya yarhamukallah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepadamu wa yuslihu balakum, dan membersihkan hati kamu tuh ya. Jadi terjadi di situ antara yang bersin dan yang menjawabnya sama-sama berburu pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelimanya ini nih, wa idza marido fa'udhu. Apabila sahabat kita yang sesama muslim itu sakit, nah fa'udhu, maka layadlah ya, tengoklah. Maka muncul ada istilah, ada 2 istilah dalam Islam itu, ada tahniah, ada ta'ziyah. Mana yang pas? Kita datang ke Bojo Isi itu tahniah apa taziah? Tahniah. Kadang macana sanes tahniah, tidak ada ya di situ. Tahniah. Dari kata hanna ayuhanni tahniatan. Tahniah. Tahniah itu kalau ke bahasa lempengnya turut bersukacita. Tahniah itu ya. Ketika kita diundang karena syukuran rumah yang baru itu tahniah. Ketika syukuran putrana parantos lulus kuliah itu tahniah. Ketika ya sebentuk itu ya, syukuran-syukuran anu pikabungahan itu tahniah. Ya, nah itu pernikahan. Terus cucunya lahir, itu tahniah. Nah satu lagi ta'ziyah. Nah ini mah pakai ain, ta'ziyah. Dari azza yu'azzi ta'ziyatan. Ini mah artinya sebaliknya, turut berduka cita ya. Turut berduka cita teh kenapa? Karena ada musibah. Musibah bukan hanya sekedar kematian, bahwa kita nengok orang sakit ini sedang sedih. Kenapa? Siapa yang mau sakit ya kan? Lagi dalam keadaan sedih, maka kita datang untuk menghibur, takziah itu. Jadi datang itu menghibur. Ibu sudahkah menghibur di sini sama Wajah Is? Atau ngopi di sini ya? Ya ngopi ya takziah. Mudah-mudahan.
Taziah satu. Karena itu asal kata dari azza yu'azzi ta'ziyatan, kayak rabba yurabbi tarbiyatan. Kalau yang dua mah kayak jam'iyah, nah itu dua. Maliyah, nah seperti itu ya. Islamiyah gitu ya. Nah itu. Syar'iyah, taziah itu menghibur orang yang sedang berduka cita ya, yang sedang berduka cita. Tahniah mah turut bersuka cita, jadi mengucapkan selamat gitu. Selamat Ibu Wilujeng, putra parantos lulus. Nah itu tahniah yang kabunga. Kalau taziah mah yaitu termasuk ini taziah itu ya. Jadi ada orang sakit kita nengok, tapi nengoknya tuh sambil menghibur supaya dia ya kayak tadi cepat sembuh atau apa gitu. Jadi serasa ada yang menemani ketika kita lagi sedih, ada yang menemani. Nah, itu taziah. Jangan lupa ya menyebutnya tahniah dan ta pakai ain, taziah. Y-nya satu, jangan dua. Taziah seperti itu ya. Tahniah a. Bukan ain. Tahniah kade hanna ayuhanniu. Enggak sih sebenarnya, enggak ada koma. Kalau koma mah jadi ain. Quran kan sebenarnya tidak boleh pakai koma, tapi di kita itu cara penulisan suka ada komanya begitu. Ya. Sebenarnya itu mah ain, emang eta mah. Nah itu dicurahkan teh itu mah karena ain doa itu. Tapi kalau penulisan bahasa Indonesia mah enggak, udah doa aja karena udah bahasa Indonesia doa tulisnya itu ya. Tapi kalau penjelmaan dari bahasa Arab nama doa pakai curak ain eta itu. Nah itu yang kelima, yang terakhirnya apa? Waida mata fatba'hu. Nah itu pakai ain fatba'hu. Dan apabila ada orang yang meninggal ya fatba'hu, maka ikutilah. Jadi jajabkeun ka kuburan maksudnya. Barusan ada yang meninggal tuh ya, lu masih ngabring, itu laki-laki perempuan ngabring gitu. Padahal sebenarnya perempuan itu tidak diperkenankan sih sebenarnya. Jadi iya. tapi enggak di muslim juga, kalau kita harus tahu hukumnya ya. Ibu jangan menyebut begini, ketika ada orang ngalut ngabring isi-isi doraka itu bidah, itu enggak boleh begitu karena larangannya juga larangan ringan. Jadi kalau mereka datang ke sana itu judulnya makruh ya. Makruh itu lebih baik kita tidak melakukan ya. Kenapa? Kalau kita tidak nganter orang ke kuburan perempuan, nah itu artinya punya pahala dari tidak mengantarnya itu. Tapi kalau dia terus datang mengantar, tidak dosa mah, tapi tidak dapat pahala. Kalau bunyi tanyanya kepada ibu-ibu mau dapat pahala mau enggak? Mau dapat lah. Jadi kalau mau dapat pahala udah jangan ngantar sampai ke kuburan, sampai ke itu aja, ke naon pager lah udah di wilujengkeun. Nah ke pintu di wilujengkeun, didoakeun udah. Untuk perempuan begitu ya. Kalau kita pikir-pikir ya logis juga sih, karena perempuan itu suka lemah. Kadang-kadang ada yang pingsan di kuburan ngariweukeun itu. Mun hiji mah ceurik we terus-terusan ceurik hayang milu gara. Gogoleran hayang milu. Atau dek ceurik, atau dek jempe ceurik we terus. Ayo tos terakhir, terserah mau ikut masuk atau geradang dan jo jempe dikitu kan mah. Karena apa? Berarti dia basa-basi, ngapain sih harus teriak-teriak. Itu nggak boleh kan. Jadi kalau perempuan itu lemah, diperkirakan kalau datang ke sana ada sesuatu yang terjadi, makanya Rasul mah pintar tong atulah istri mah gitu ya. Nah itu adalah Ummu Salamah itu yang mengatakan hadisnya itu. Walam yujam. Tapi tidak dikeraskan gitu larangannya itu. Jadi kalau kita kayak makruh itu kayak apa ya? Kayak coba makruh. Nah, jengkol. Ibu teh makan jengkol dosa henteu? Henteu, tapi teu gaduh pahala. Tapi kalau ibu meninggalkan jengkol itu, ibu dapat pahala. Tina ninggalkeun anak. Atos ditinggalkan jengkol aja. Nah, minta air. Nah, gitu. Oh, enak. Sip. Nah, laki-laki itu ini ngerokok. Laki-laki ngerokok tuh paling susahnya, laki-laki ngerokok ditinggalkannya paling susah. Nah itu sama kalau si bapak-bapak tiba-tiba berhenti, dia dapat pahala dari berhentinya. Tapi dia cek bapak-bapak tekajan eureun dahar, cenah tibatan eureun ngerokok mah aya. Dahar gemul. Eta mah rewog eta mah seperti itu. Nah, itu. Jadi ibu kita mendapat pahala itu, satu melaksanakan yang wajib, mendapat pahala itu. Satu melaksanakan yang sunat. 3 meninggalkan yang haram.
Yang keempatnya meninggalkan yang makruh. Nah, kalau itu semua kita lakukan seperti itu, jadi berjubel pahalanya itu. Dari sini dapat, dari sini dapat, dari sini dapat. Makanya kalau ibu wudu, hek ngawasuh pandangan upalihkan cahela. Boleh? Boleh sebenarnya. Boleh. Tapi tidak dapat pahala. Karena makruh jodohnya. Ya. Jadi mendahulukan tangan sebelah kiri atau kaki sebelah kiri itu, maka hukumnya teh makruh. Jadi makruh itu boleh dilaksanakan, boleh, tapi tidak dapat pahala. Karena kita ingin pahala, maka nu iya nu dipayunkeun teh nu paling katuhu ya 1 2 3 1 2 3 seperti itulah. Jadi Islam itu mengajari betapa ya apapun itu pisurgaeun seueur, pinarakaeun seueur gitu. Yang gaplah juga seueur. Jadi kita menggunakan akal karena manusia itu diabadikan oleh Allah bikuwatin akilatin. Jadi dengan kekuatan akal, maka dengan akal itu numayyizu bihal haqqo minal batili. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik ya. Nah, untuk yang terakhir, untuk sakit ini kita berdoa terus karena sekali lagi sakit itu dibikin oleh Allah. Semata menguji kita, sabar tidak? Menerima tidak gitu. Ketika kita goal dari setiap sakitnya gitu, kita goal untuk menyiasatinya, maka kita dapat pahala di kemudian hari. Dan mudah-mudahan sakit yang ada di tubuh kita masing-masing mudah-mudahan dihilangkan sama sekali oleh Allah, karena di belakangnya ada yugodiru sakoma. Apa tadi yugodiru sakoma teh? Yang tidak meninggalkan bekas ya. Jadi kalau diambil aja semuanya gitu. Ulah amay-amayan gitu sakitnya teh. Nah, ulah begitu. Ini dari hadis redaksinya itu. Ada redaksi hadis yang pendek begini. As'alullohal azim Rabbal arsil azim ayus piaka. Nah, itu mah kalau ngalayat kayak ke Bu Haji Uis tadi. Boleh yang itu yang pendek. No tadi mah agapannya kan Allahumma robban nasi. Kalau yang pendek mah as'alullohal azim. Aku meminta kepada Allah yang Maha Agung, Rabbal Arsil Adim, Tuhan pemilik aras yang luas, yang besar. Kemudian ayus piaka, ada ayas piaka, ada ayus piaka, supaya dia menyembuhkan engkau. Eta ge ngalayat sami. Terus apa nu eta teh? Nah, apakeun da ponok atuh eta mah nya lebih pendek dari yang tadi. Bunyi ulangi ya. Hah? Oh, itu mah bahasa biasa. Itu mah bahasa biasa bukan doa, ya. Tapi itu artinya mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu, tapi bahasa Arab biasa itu mah, bukan hadis eta mah, ya. Kalau hadisnya mah yang ini hadisnya terus yang ada hadis yang begini. Naonnya yang satu lagi teh. Yang ada la tohurun teh sih. La ba'sa tuhurun ini dalam rangka ngabubungah anu teu damang. Jadi Rasul itu menganggap ringan karena penyakit yang tadi itu mencuk orang tenang naon, kira oge kitu, tenang. Enggak apa-apa, sembuh sebentar juga tuh nya. Rasul seperti itu menenangkan. Ulah tibalik mengalir nu repot. Katakan ya penyakitnya teh liver misalnya. Bu Haji sing sabar. Iya. Gini kata-katanya begini sing tawaka, sing damang. Da emang ieu mah panyawat abot, tatangga abi ge namanya mawat panyawat ya. itu teh bahasa Inggrisnya teh belegu gitu kan ya. Kieu mah tere. Nah, kayak gitu. Oh, tebi sang Rasul mah tadi laba satu hurun. Cuman begini ini enggak apa-apa, sembuh besok juga tuh ya. Doa yang itu mah. Itu doa. Yang bukan doa yang tadi syafakillah. Nah, itu syafakillahnya yang bukan redaksi hadisnya. Jadi syafakillah mah bahasa biasa. Mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Eta mah bahasa Arab biasa. Tapi doa yang asli memang tadi la ba'sa tohurun insyaallah. Pakai insyaallah Ibu. La ba'sa tohurun insyaallah ya. Eta doa tadi anu hijina deui tadi as'alullahal azim rabbal arsyil adim ayuspiaka, itu pun doa. Termasuk juga yang tadi Allahumma robban nasi mutibabasi dan seterusnya ya. Jadi harus dipisahkan, ini mah bahasa biasa, ini mah doa. Jadi enggak usah karena sudah ada di situ. Di mana? Allahumma spi. Nah, itu ada. Itu kan Nah, redaksi Aisyah cenah kantos nguping Rasulullah upami ngadoakeun nu pendek eta Allahumma redaksi eta mah ada. Karena ada Allahumma sfi mah. Karena masalahnya kalau redaksi hadis nggak boleh dirubah-rubah dengan bahasa kita. Jadi menti dituna kitu teh kitu we begitu. Nah, kalau syafakillah eta mah bahasa biasa, bahasa Arab biasa gitu. Iya. Kalau tadi Allahumma sfi mah ada. Allahumma sfi, ya Allah mudah-mudahan sembuhkan ini. Ini teh siapa? Nah, sebutkan orangnya yang waktu kita ngelayat. Anu dilayat Ibu Sri.
ulang pas ngeliat Allahumma spi Bu Ela, puguh teu damangna teh Busri, sebutkan namanya di situ. Allahumma spi Busri, Allahumma spi Bu Ela, gitu. Siapa yang dilayannya sebutkan namanya, begitu ya. Nah itu variatifnya, jadi ibu bisa menghafal lagi kembali karena bukan jenuh ya, bukan ini kita kan semakin banyak ya koleksi hadisnya semakin banyak juga kita mengamalkan doa-doanya ya. Nah itu saja, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan coba nanti pertanyaan ya untuk terakhir ya sesi terakhir ya gimana? Mangga. Boleh mangga Bu Haji. Ini dulu sekadapnya ya. Ya. Waktunya yang diberikan kepada saya. Mungkin tadi mendengar dengan kalimat jadi hilap deunya. Anu ngaobatan teh non? Hah? Ruqyah. Iya. Kan kita mah ruqyah teh bismillah sampai itu sudah disebut ruqyah. Tapi saya pernah melihat dan mendengar itu waktu di sekolah ada yang sakit kejang, nggak tahu apa stres dan lain sebagainya. Panggil siapa anu, sok diruqyah dulu. Jadi setiap itu yang ngeruqyah teh gitu. Jadi pertanyaannya yang seperti apa sih yang ruqyah yang sebenarnya secara Islam? Kemudian tadi ada yang disebut tadi teh bersin. Kita pernah kalau dia menjawab alhamdulillah baru kita dijawab. Pernah abdi ngupikeun alhamdulillah. Nah, saya Jo yarhamukallah. gitu atau biarkan saja Biarkan. alhamdulillah. Iya. Nah, itu seperti apa sebenarnya apa kita harus menjawab Iya. tanpa ada alhamdulillah atau gimana? Dua ya pertanyaannya dua. Satu lagi lah itu yang barusan tara jengkolnya hari putih itu kesebatkeun ai putih Kesebat sama. Beda bau. Iya sama-sama ya. Makasih Ibu Sri. Kita jawab dulu ya Ibu Haji nanti ya. Yang pertama tadi naon ruqyah ya. Ruqyah itu kalau kita memanggil orang ruqyah itu boleh saja, di Islam ada begitu ya. Tapi ini juga rentan banget ya karena kadang-kadang ruqyah itu suka dikait-kaitkan dengan ya ada melenceng-melenceng ke musyrik gitu nanti tadinya. Makanya yang terbaik itu meruqyah diri sendiri lah, yang terbaik itu kayak tadi. Dengan doanya Kita ngambil, kita kan yang paling tahu apa sih punya ibadah apa kita itu yang sekiranya ibadah kita itu hebat gitu, tapi nggak boleh ngomong-ngomong sama yang lain. Sebutkan kita tuh punya amal apa, ya Allah saya pernah menolong seseorang ketika dia lagi banget ingin ditolong, saya menolong pada saya sebenarnya waktu itu untuk menolongnya saja saya juga bingung waktu itu, tapi saya memaksakan itu andai itu menjadi amal saya yang paling baik, ya Allah mudah-mudahan sembuhkan. Nah, sembuhkan saya, terus disambung dengan doa yang tadi. Jadi yang terbaik itu memang meruqyah diri sendiri sehingga kita punya amal yang baik ya, punya obat yang baik seperti itu. Kalaupun kita mau meruqyah kepada orang lain ya harus dilihat-lihat dulu, tidak sembarangan itu ya. Di zaman Rasul itu Rasulullah sendiri yang meruqyah itu karena Rasul sendiri. Rasul itu kan ludahnya apa-apanya jadi ini ya, jadi penyembuh bagi yang lain karena beliau itu dikasih mujizat Nabi, Rasul. Nah, kalau tidak semuanya orang bisa seperti itu. Nah, kalaupun mau ada ruqyah yang benar-benar jangan sampai melenceng terus ada bahasa-bahasa apa gitu yang sekiranya kayak jimat jampe-jampe begitu. Kadang-kadang jadi dikasih uang yang ruqyah. Nah, itu iya. Untuk ngasih uangnya itu mungkinnya karena kita sudah merasa ditolong, tapi bukan satu syarat itu juga. Cuman yang justru yang paling ditakutkan tuh ruqyahnya itu bentuknya kayak gimana, karena kalau yang sering dilihat itu kayak melenceng memper karena kamu sendiri kan itu yang bahayanya teh ya. Itu sekiranya tidak aman gitu, mangga diruqyah. Tapi yang paling bagus kata Rasul meruqyah diri sendiri. Itu makanya di doanya disediakan yang tadi udah ya ruqyah diri sendiri. Iya, ruqyah syar'i. Iya. Adanya. Mengingat dulu kebaikan apa ya. Boleh disebutkan malah. Boleh disebutkan. Misalnya kita tuh punya kayak tadi. Akan sama Allah berdua. Nggak ada siapa-siapa. Kita sama Allah, ya Allah. Abdi teh sangem abdi mah eta teh istimewa gitu ya. Kalau emang Allah berkenan, mudah-mudahan sembuhkan saya melalui itu. Jadi meruqyah diri sendiri minta tolong kepada amal kita yang baik. Apa kita itu dermawan, suka ngasih-ngasih orang begitu. Nah, sampaikan sama Allah itu. Tapi nggak ada siapa-siapa. Catatan ya.
Ini karena kita sama Allah saja. Terus kita minta kekuatan dari amal saya yang pernah saya lakukan, ya Allah, sembuhkan ini melalui amal. Nah, itu mereka dia sendiri ya. Yang kedua tadi bersin. Itu kita menjawab itu karena dia mengucapkan hamidallah. Nah, katanya wa fa ya. Tadi teh apabila ada seorang bersin fahamidallah, terus dia itu mengucapkan itu alhamdulillah, maka kita yang ada di situ menjawabnya. Ketika dia tidak mengucapkan naon-naon, maka kita tidak punya hak untuk menjawab itu, seperti itu ya. Yang terakhir, apakah peuteuy itu makruh? Iya, peuteuy teh duluna jengkol. Eta teh kapi alo. Kapi alo atau napi duka adi beuteung eta teh nya. Jadi dua-duanya bau, berarti itu makruh ya. Bahkan bawang putih, bawang merah itu dimakruhkan juga. Tapi kita nggak bisa ya kalau meninggalkan itu karena itu bumbu dasar ya, seperti itu. Makanya makruh itu tidak sampai dosa. Tidak sampai dosa kalau makruh itu. Petai itu menyembuhkan diabetes. Oh, ada. Penyawat diabetes nggak mau petai gitu. Nggak tahu ya. Ya kembali kalau memang itu ada, udah itu benar, udah ada penelitian, dibuktikan penelitian enggak, cuman suka beja tidieu ka dieu ya mangga. Dan semenjak makanya tadi ada makruh teh terjadi dosa ya, kalau mungkin lalandong dengan itu bisa saja. Iya. Mangga Bu Haji mau tanya apa Bu Haji? Bu Haji siapa teh hilap deui Bu Haji? Ya Bu Haji ya, mangga Bu Haji Imas. Mangga. Sok. Astagfirullah dengan istighfar. Iya. Neng Elma punten Kada nyeurkeun istighfar eta teh aya terasna henteu eta sapertos astagfirullahaladzim atanapi istighfar astagfirullah unggul gitu. Mohon ya teh. Iya. Yang ditanyakan kita harus memperbanyak istighfar ya. Nah, istighfar itu kalau secara bahasa sih cuma astagfirullah istighfar teh. Tapi kalau itu mah untuk sehari-hari kan kita mau dipanjangkan juga mangga ya sebenarnya astagfirullahaladzim mangga. Tapi kalau mau istighfar sebanyak mungkin ya itu. Yang harus beda itu istighfar yang diwiridan. Nah, itu harus karena ada hadisnya itunya dalam artian astagfirullah eta mah tong dipanjangkeun. Ponok sakitu astagfirullah berapa kali dibacanya teh? 3 kali. 3. Kalaupun ibu mungkin bade memperbanyak iraha ya astagfirullah mangga bade kitu bade dipanjangkeun mangga kan itu sehari-hari. Juga kan tidak ditentukan waktunya kapan ya bacanya iraha jam sabaraha seueurna itu mah tergantung kita ketika ada gitu kesempatan untuk beristighfar astagfirullahaladzim 1 kali aja enggak apa-apa atau astagfirullah mangga. Capek meni awis. Itu adalah istighfar naon, Bun? istighfar aral. Ya makanya seueur bunyi aya orang-orang yang ibu-ibu pergi ke mana ke pasar habeuna istighfar manehna mah hidup ieu nok sabaraha sakilo saanu astagfirullah teu tulus balanya teh kalau ini cengek sabaraha sakilo astagfirullah terus balikna teh ini enggak ada apa-apa kosong dapat istighfar 60 gitu. Nah istighfar itu bukan menggambarkan ara, bukan menggambarkan marah. Ada seorang ibu neungeul budak bari istighfar, bukan istighfar yang itu. Justru istighfar itu kan cobi hartosna abdi nyunkeun dihapunten ka Allah nu Maha Agung. Nyunkeun dihapunten berarti jangan melakukan dosa lah. Masa ieu istighfar bari neungeul incu. Astagfirullah maneh teh gemul-gemul teh turunan saha? Cek incu teh turunan maneh? Tuh cek incu teh seperti itu. Malikeun itu. Gitu Bu ibunya. Jadi kalau sehari-hari mah ibu bade dipanjangkeun mangga, bade dipendekkeun juga mangga. Karena itu tidak terbatas berapa banyaknya nu mana dibaca, yang penting ada kalimat aku meminta maaf kepada Allah ya, yang seperti itu. Iya, mangga. Cekap ada Bu Haji. Itu harus dilarapkan, makanya dikir kalimat dikir yang ada kalimat Allahnya ya. Jadi kalau kita dalam keadaan sehat apa, dalam keadaan sakit apa, dalam keadaan sedih apa, pokoknya yang ada kalimat Allahnya itu dikir. Tadi subhanallah, kalau subhanallah ala Rasul itu justru kalau mengucapkan subhanallah teh ketika Rasul melakukan kesalahan, beliau suka menyebutkan subhanallah ya. Kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, masya Allah gitu. Kalau dia ingat karena dosa, astagfirullah gitu.
kita ada musibah kecil ragrag eta teh naon gelas dipusi-pusi innalillahi tuh ada kalimat Allah kan jadi dikir seperti itu maka setan yang ada di rumah kita tuh mangpret tersepen cicing di imah eta karena yang penghuninya dikir melulu jadi sebenarnya musir setan teh sanes kukus kunon di musir setan teh dulu teh sanes nah saja dengan dikir itu mereka itu harudang tidak enak diam di itu maka mereka lari belum lagi baca Al-Quran baca surat Al-Baqarah dan seterusnya seperti itu ya enten subhanallah mangga badai masya Allah mangga tapi dilarapkeun ya Allahu Akbar itu semuanya dikir cuman ya pangintan upami tatangga pupus ulah tibalik alhamdulillah lain tiba heula tah eta mah salah nyebutkeun nanya nah benci eta mah karena tidak pas tidak pas itu misalnya kita punya tetangga bikin pusing kita ada kan tetangga memusingkan itu pas maut alhamdulillah lain tiba heula itu bahaya karena tidak pas ucapanana ya begitu cukup semuanya masih ada pertanyaan atau cukup oh yang mana harga-harga misalkan nggak naik kurang innalillah kalaupun kita mau menyebutkan itu innalillahi lebih pas. Innalillahi itu kan sesuatu yang tidak enak yang menimpa kita. Itu musibah loh, ya. Kita teh kuduna teh kagagaleu sakilo teh sekarang kok jadi teu kagagaleu karena mahal. Innalillahi itu yang sebenarnya. Tapi tong papanjangan teh Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Kayak dong tanya kenapa saha anu maot daging sapi maot. Gitu ya. Itu lebih pas ke innalillahi sebenarnya daripada istighfar itu. Karena apa? Sesuatu yang bikin kita tidak enak itu musibah jodohnya teh ya. Lebih bagusnya innalillahi gitu. Nah, seperti itu. Mangga Bu Haji Rida bertanya apa? Boleh. Iya Bunnya, karena usia kita teh udah tidak muda lagi gitunya, udah remako. Bade sok bade tuh maros teh kieu kan mani itu taunya semua mani itu apanya. Terus mazi itu apa gitunya. Ieu mah wadi anu Cipapang bungsuna teh kan kita sok tos reng saya wudu tos ibak tos naon sok asa ceret gitunya itu teh apa ngaieukeun wudu henteu membatalkan enggak teras atanapi orang antisipasi gitu apa pakai pembalut apa gitu da memang usia kieu mah sok ada wae gitu kumaha Bun ya Wadi. Kumaha ibu-ibu suka begitu enggak ibu-ibu? Ya. Gini Bu ya, kalau yang Bunyi rasakan mah karena kalau memang itu air kencing ya yang tadi bungsunya itu udah kerasa tuh kalau dari dalam itu kerasa sih ya ada yang keluar itu kadang-kadang itu kita udah mohon maaf cebok tapi ada sisa-sisa air yang nyelip di situ pas dia keluar teh anget kayak air kencing itu yakini dalam hati bahwa kita itu tadi udah berakhir tadi kencing tehnya kemudian yang disebut sisa itu udah sekecil apapun kalau keluar dari itu kerasa kan kerasa beda dengan yang tadi beda yang dari dalam banget dan dari kita kan dari celah-celah apa kayak seperti itu ya maklum gitu ada yang menetes gitu tapi ini tidak dari dalam kerasa itu tidak Bunyi mah kerasa atau tidak? Rada karaos tapi sok aya wae. Iya, makanya itu yang menjadi ragunya itu. Ragunya itu pastikan bahwa itu bukan air kencing dina HTT ya. Karena salah satunya setan itu menggodanya seperti itu, membikin kita ragu ya. Kayak kita sholat bikin ragu-ragu, kita apa-apa bikin ragu-ragu. Kalau itu dibiasakan seperti itu, padahal ibu sudah bersih kok nggak apa-apa misalnya ya. Maka kalaupun itu menjadi kekurangan bagi kita, Allah juga Maha tahu, Allah akan memaafkan semua itu. Kalau kita makan sehari-hari biasa pakai apa itu namanya? Ventilator. Tanya eta bahasa nyebut eta. Iya kan kita suka pakai itu. Kalau saya kan buat haid itu mah ini mah yang kecil yang sehari-hari itu kan. Itu nyaman juga buat celana dalam nyaman, buat kitanya juga nyaman kayak begitu kan. Nah, tapi pastikan dalam diri ini kencing bukan. Karena kalau kita ragu-ragu nanti ibu bisa wudu lagi. Kalau seperti itu ibu juga bisa ngalamun dina salatna ieu. Ya santai sih, santai. Nah itu tuh. Itu setan teh paling seneng. Setan paling seneng
seneng kalau kita dibikin ragu-ragu seperti itu. saja kita Yakinkan bahwa ini bukan air kencing seperti itu. Kecuali emang ada yang sudah udur banget kita makan piraku sakolot kieu meni geus kitu boson judulnya boson. Penyakit besek. Kerasa kalau air kencing yang keluar mah kerasa sih. Kerasa. Ini mah kayak kita udah cebok ada sisa-sisa air di dalam itu. Pasti ada keluar emang jadi anget sih karena di situ. Tapi kalau dibandingkan dengan kencing beda. Kencing itu kan nyuruntuna ti lebetna teh karawat nyuruntu itu kayak gitu ya. Keluarnya itu bisa dirasakan. Kalau ini mah kita gerak sedikit keluar. Oh apa ini? Oh air, sisa air itu gitu. Laki-laki juga sama. Laki-laki juga sama suka seperti itu ya, suka seperti itu. Kalau itu mah bener kan keluar. Buka suara sekarang. Nah itu ya. Jadi hindarkan rasa keraguan itu karena dari ragu-ragu itu jadi efeknya kemana-mana itu ya. Nah setan itu ya sebenarnya menggoda kita itu dihantam hatinya ini ragu-ragu atau tidak. Padahal kita melakukan semua itu harus pasti. Jangan ada yang ragu-ragunya. Nantinya jadi bahaya seperti itu ya. Sekap segitunya. Menuju di perjalanannya, menuju di perjalanan kurang pada sholat dina mobil karena darurat ya. Yakin we cenah ini teh pakaian kita teh enggak najis. Udah yakin enggak najis. Tapi seiring dengan itu kita kan hati-hati waktu ke WC misalnya. Waktu ke WC hati-hati nih karena di sana sini namanya juga WC sih ya. Boleh mungkin ada air kencing yang tercecer atau apa gitu. Makanya kita kan kadang mau masuk di banjuran heula. Itu ikhtiar seperti itu insyaallah. Jadi gimana lah caranya seperti itu tak sabersih-bersihnya di kamar mandi. Namanya juga seperti itu gitu. Nah, kalau boleh yang lebih hati-hati lagi bawa kaos kaki jangan satu pasang. Ini buat sholat loh. Ini buat sholat, ini buat hari-hari gitu kan seperti itu. Ganti kalau mau sholat itunya. Itu lebih sip daripada gitu seperti itu. Baik ya. Cukup ya kayaknya udah kelamaan kita live-nya. Alhamdulillah ada ilmu ibu-ibu. Ada ilmu dari perbincangan kita. Insya Allah banyak ya. Terima kasih ibu-ibu sudah ini live ngadadak tapi ibu-ibu siap untuk seperti tadi alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bukan hanya untuk kami yang ada di sini di rumah Bu Haja Eis, Bu Haja Eis tuh mana Bu Haja? Ini bunyi terus atuh. Iya Bu Haja Eis ya, atur nuhun. Nah ini jadi mudah-mudahan Bu Haja Eis sehat, didoakan oleh semuanya juga ibu-ibu yang tadi dari Umi dari semuanya sehat semuanya ya. Teruskan usahanya, teruskan berdoanya karena doa itu mujarab. Insyaallah Allah akan menyembuhkan semuanya. Nah ini yang keluar tiba-tiba tadi. Begitulah para pemirsa ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat, itu live sederhana tapi lumayan ini membawa waktu berapa gitu ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat dari obrolan itu. Jadikan pengalaman, jadikan juga ilmu buat semuanya. Kalau disimpulkan, penyakit itu dari Allah tapi Allah siap untuk menyembuhkan. Cuman ketika Allah menyembuhkan kita dapat pahala atau tidak. Itu masalahnya. Jadi kita harus ulik kembali dengan cara apa supaya sakit pun kita dapat pahala dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan, kehilafan. Kita berdoa semuanya ibu-ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.